Pada waktu itu, saya dan 7 orang mahasiswa lain dari sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta melakukan kuliah kerja nyata di Baduy Dalam, kelompok suku masyarakat terasing, atau mungkin lebih tepat sengaja mengasingkan diri ini tinggal di pedalaman Banten yang ketika itu masih tercakup dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Wilayah Baduy meliputi Cikeusik, Cibeo, dan Cikartawarna. Nama Baduy sendiri diambil dari nama sungai yang melewati wilayah itu, yakni Sungai Cibaduy. Di desa ini tinggal suku Baduy luar yang sudah banyak berbaur dengan masyarakat Sunda lainnya. Baduy luar atau biasanya mereka menyebutnya Urang Panamping. Ciri mereka selalu berpakaian hitam. Umumnya orang Baduy luar ini sudah mengenal kebudayaan luar, yaitu di luar dari kebudayaan Baduy itu sendiri, seperti bersekolah sehingga bisa membaca dan menulis, bisa berbahasa Indonesia. Mata pencaharian mereka adalah bertani. Waktu itu saya dan teman-teman ber-KKN ke sana. Gula aren merupakan hasil komoditi masyarakat Baduy luar. Di daerah sana memang masih banyak terdapat pohon aren. Hasil pertanian mereka berupa beras biasanya mereka simpan di lumbung padi yang ada di setiap desa. Selain beras, mereka juga membuat kerajinan tangan seperti tas koja yang bahannya terbuat dari kulit kayu yang dianyam. Berbeda dengan Urang Panamping, suku Baduy Dalam tinggal di pedalaman hutan dan masih terisolir, bahkan belum tersentuh kebudayaan luar. Kebudayaan mereka masih asli dan sulit sekali masyarakat lainnya yang ingin masuk, apalagi tinggal bersama suku Baduy Dalam. Selain itu, tidak bisa sembarangan orang masuk ke wilayah mereka. Syukur alhamdulillah, ketika itu saya dan teman-teman dengan seorang dosen pendamping bernama Hendrikus Simaremare diizinkan masuk ke wilayah Baduy Dalam. Ketika itu pimpinan adatnya bernama Jaro Nakiwin. Sebelum diizinkan masuk, kami diberi catatan penting, yakni harus mematuhi ketentuan yang sangat berat, seperti dilarang membawa kamera. Saya dan teman-teman sungguh terpesona melihat keteguhan orang Baduy dalam memegang tradisinya. Mereka selalu berpakaian warna putih dengan kain ikat kepala serta golok. Semua perlengkapan ini mereka buat sendiri dengan tangan. Pakaian mereka tidak berkerah dan berkancing. Mereka juga tidak beralas kaki. Mereka pergi kemana-mana hanya berjalan kaki tanpa sandal ataupun sepatu, juga tidak pernah membawa uang. Begitulah kesan saya terhadap suku Baduy Dalam, yang mungkin hingga sekarang masih belum banyak berubah. Ketika KKN itu kami diberi tempat sebuah sawung oleh Jaro Nakiwin. Di sawung inilah kami berdelapan ditambah dengan dosen pembimbing kami yang bernama Pak Hendrikus Simaremare tadi tinggal selama seminggu. Karena tidak boleh membawa perabot ataupun makanan dari luar, maka setiap hari Jaro Nakiwin memberi kami makan. Yang saya ingat, beras suku Baduy Dalam ini rasanya pulen dan enak sekali. Biasanya kami makan dengan ikan mujair, lele atau tawes yang langsung diambil dari balong dengan cara ditombak. Ikan-ikan ini hanya dibakar, lalu setelah matang dicelupkan ke dalam sambal cabai rawit yang langsung dipetik dari pohonnya. Meski dengan menu yang sangat sederhana ini, namun rasanya nikmat sekali. Sebagai anak muda yang sedang bengal, kami semua juga sangat mengagumi kecantikan gadis-gadis Baduy Dalam yang dalam keseharian hanya memakai baju semacam kemben. Kulit mereka putih mulus karena mandi dengan air sungai yang masih alami, belum terkena polusi.
Nah, berhubungan dengan sungai ini, Jaro Nakiwin berpesan kepada kami agar jangan sekali-kali mengotorinya, seperti membuang hajat. Celakanya, Bari teman kami yang memang terkenal bandel pernah meludah dan membuang dahak ke sungai. Apa yang terjadi pada dirinya sungguh di luar dugaan. Malam setelah siang harinya ia melakukan tindakan sembrono ini. Mendadak ia kesurupan. Roh halus yang merasuki raganya meminta agar dia meminta maaf karena telah meludahi sungai. Melihat hal ini, Jaro Nakiwin langsung ambil tindakan. Ia terlihat sangat kecewa. Setelah mengusap wajah Bari dengan telapak tangannya, maka seketika itu Bari langsung sadarkan diri. Anehnya, Bari yang pemberani itu langsung menangis begitu pulih kesadarannya. "Apa yang terjadi, Bar?" tanyaku. Bari mengaku disandera oleh manusia berkepala buaya yang memakai mahkota. Ia hampir saja dijadikan tawanan di kerajaan makhluk halus itu. Di hari yang lain, kami juga kehilangan Anto. Setelah hampir seharian mencarinya, kami justru menemukannya tergeletak di bawah panggung sawung yang kami tempati. Ketika kami menanyakan apa yang terjadi dengannya, Anto menceritakan bahwa sepanjang hari itu dirinya tak menemukan jalan pulang. Ia kelelahan dan akhirnya memutuskan untuk istirahat dengan tidur di bawah sebuah pokok pohon besar. Anehnya, ketika kami membangunkannya, ia justru sudah ada di bawah kolong sawung tempat kami menginap itu. Ketika kami menanyakan apa yang telah dilakukan Anto, rupanya hal yang menjadi penyebabnya hanya sepele saja. Iseng-iseng, Anto memetik selembar daun sirih yang banyak tumbuh di lingkungan pekarangan rumah penduduk suku Baduy Dalam. Setelah itu, ia merasakan gelap dan kepalanya berubah pusing. Ketika ingin kembali ke penginapan, ia malah berputar-putar tak tentu arah. Sampai akhirnya kami menemukannya sedang tergeletak di kolong sawung. Begitulah dua pengalaman mistik yang sulit diterima akal sehat selama kami tinggal berbaur dengan masyarakat Baduy Dalam. Meski rencananya kami akan ber-KKN selama 10 hari, namun kami sepakat untuk mempersingkatnya. Pak Hendrikus selaku dosen pembimbing juga menyetujui rencana ini. Setelah siang harinya kami melakukan tugas-tugas terakhir. Menjelang maghrib kami mulai bergemas-gemas. Mendekati pukul 7 malam itu kami menghadap Jaro Nakiwin di rumahnya. Kami pun mengutarakan niat kami untuk pulang malam itu juga. Sebagai tetua adat, Jaro Nakiwin lalu mengajak kami menikmati tuak asli buatan suku Baduy Dalam. Menurutnya, hal ini merupakan tata krama adat orang Baduy Dalam untuk melepas para tamu. Ketika itu ada 10 buah bubung bambu yang disiapkan di atas tikar. Jaro Nakiwin kemudian menuangkan tuak dari wadahnya, berupa potongan bambu petung yang berukuran panjang. Ia mendahului meminum tuaknya. Kami pun serentak mengikutinya. "Wah, tak kusangka, tuak buatan Pak Jaro ini nikmat sekali," celetuk Pak Hendrikus si mare-mare. Pria bersuku Batak ini sepertinya sangat menikmati tuak buatan Jaro Nakiwin. Buktinya sudah 3 kali bumbung bambu miliknya selalu minta diisi lagi oleh Jaro Nakiwin. Melihat ulah si dosen pembimbing ini, Hardi, salah seorang temanku, tiba-tiba nyeletuk, "Jangan banyak-banyak, Pak, nanti Bapak mabuk." Mendengar celetukan mahasiswanya ini dengan dialek Batak yang kental, Pak Hendrikus malah berujar, "Ah, macam mana aku bisa mabuk cuma gara-gara minum tuak begini? Sedangkan 2 peti bir saja tak bisa membuatku mabuk." Kulihat Jaro Nakiwin tersenyum melihat celotehan Pak Hendrikus, dan sepertinya
memang tidak akan terjadi apa-apa. Sampai akhirnya menjelang pukul 8 malam itu kami berpamitan pulang. Dari Ciboleger kami naik sebuah minibus yang sengaja kami bawa dari Jakarta dan kami titipkan di rumah salah seorang warga suku Baduy Luar. Waktu tempuh Ciboleger ke Jakarta sekitar 3 jam. Ketika kami keluar tol dan sampai di daerah Tomang, Jakarta Barat, jarum jam sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Ketika itu keanehan mendadak terjadi. Pak Hendrikus yang hampir di sepanjang perjalanan tertidur itu tiba-tiba terdengar merintih kesakitan. Pria bertubuh besar ini sepertinya begitu tersiksa dengan rasa sakitnya. Kami semua jadi bingung, tak tahu harus berbuat apa. Sementara itu pula Pak Hendrikus yang duduk di jok depan di sebelah sopir terus mengerang dan merintih kesakitan. "Aduh, perutku sakit sekali." "Mungkin Bapak mabuk perjalanan?" tanyaku. "Entahlah, rasanya seperti ada sesuatu makhluk yang bergerak-gerak di dalam perutku ini," jawabnya sambil menahan kesakitan. Berulang kali ia ingin muntah, sampai akhirnya ia meminta agar sopir menepikan mobil ke pinggir jalan yang sepi. Pak Hendrikus keluar dari mobil dan berusaha mengeluarkan isi perutnya. Namun anehnya, berulang kali dia oak-oek ingin muntah, namun tak ada sesuatu pun yang bisa dia keluarkan dari mulutnya. "Tolong bawa aku ke rumah sakit," pintanya dengan suara memelas. Dia tak bisa lagi melangkah masuk ke dalam mobil sebab kesakitan yang teramat sangat membuatnya langsung tak sadarkan diri. Untung aku dan 2 teman mahasiswa yang lain membantunya. Kami pun secepatnya melarikan Pak Hendrikus ke Rumah Sakit Umum Tarakan yang jaraknya memang tidak jauh dari tempat kami menepi. Sesampainya di rumah sakit ini kami langsung memasukkannya ke layanan unit gawat darurat. Seorang dokter umum langsung memberikan penanganan. Aku yang melihat langsung bagaimana dokter ini memeriksa kondisi Pak Hendrikus, melihat mimik keheranan di wajahnya. "Kalian ini sebenarnya rombongan dari mana malam-malam begini?" tanya pria parubaya itu langsung ditujukan padaku. "Kami rombongan mahasiswa yang baru pulang KKN dari Baduy, Dok, dan yang sakit ini adalah dosen pembimbing kami," jawabku. Ia memberiku isyarat agar masuk ke dalam ruangannya. Aku mengikutinya. "Dosen pembimbingmu itu tidak apa-apa. Ia hanya terkena kualat atau pamali dari Jaro Nagiwin, ketua adat suku Baduy Dalam," kata sang dokter. "Bagaimana Bapak bisa tahu Jaro Nagiwin?" tanyaku terkejut. Dokter itu tersenyum. Ia lalu memperkenalkan namanya sebagai Tubagus Hasanuddin. "Saya orang Banten asli dan kebetulan pernah bertemu langsung dengan Jaro Nagiwin. Coba kamu ingat-ingat apa yang dilakukan dosen pembimbingmu ini saat berada di Baduy Dalam," tanyanya. Aku mencoba mengingat-ingat, sampai kemudian ingatanku itu jatuh pada pesta kecil perpisahan dengan minum tuak itu. Aku ceritakan hal ini pada Dr. Tubagus Hasanuddin. Termasuk pula aku ceritakan bagaimana perilaku Pak Hendrikus dengan celetukannya yang mengatakan, "Ah, macam mana aku bisa mabuk cuma gara-gara minum tuak begini, sedangkan 2 peti bir saja tak bisa membuatku mabuk. Kalau begitu, kalian harus segera kembali ke sana malam ini juga. Kalau tidak, dosen pembimbingmu itu akan mati karena kualat dari Jaro Nagiwin," saran Dr. Tubagus Hasanuddin setelah mendengar ceritaku. Mau tidak mau kami pun akhirnya kembali putar arah ke Baduy. Sesampainya di sana sekitar pukul 5 pagi. Anehnya ketika kami datang, Jaro Nagiwin sudah nampak berdiri di depan pekarangan rumahnya yang berpanggung itu. Ia sepertinya sudah tahu bahwa kami akan kembali.
Saya mewakili semua teman-teman, terutama sekali Pak Hendrikus, meminta maaf yang sedalam-dalamnya karena telah berlaku tidak patut dan melanggar adat budaya masyarakat yang Bapak Jaro pimpin. Mohon Pak Jaro dapat memaafkan Pak Hendrikus dengan menyembuhkannya kembali, ucapku sambil memberi hormat kepada Jaro Nakiwin yang memandang kami dengan sorot mata dingin. Sok bawa ka luhur, ayo bawa ke atas, katanya. Dua orang teman dengan susah payah memapah Pak Hendrikus naik ke pelataran rumah Jaro Nakiwin. Saya dan dua orang teman mahasiswa yang lain mengikutinya dari belakang. Sementara kami sudah sampai di atas, kulihat Jaro Nakiwin memetik sehelai daun sirih yang tumbuh di pekarangan depan rumahnya. Setelah itu, ia naik menemui kami. Kulihat pula ia menuangkan tuak dari dalam bubung bambu betung sepanjang sekitar 1,5 meter itu. Ia menuangkan sisa tuak bekas pesta perpisahan tadi malam ke dalam bubung bambu mirip gelas yang sepertinya bekas minum Pak Hendrikus. Ia lalu mencelupkan selembar daun sirih yang dipetiknya tadi ke dalam tuak itu. Sok inumken, silahkan diminumkan, katanya sambil menyodorkan bumbung bambu itu padaku. Dengan sedikit gemetar aku menerimanya. Tanpa membuang waktu lagi, segera saja kuminumkan tuak yang sudah diberi selembar daun sirih itu ke mulut Pak Hendrikus yang sejak tadi terus merintih-rintih dengan mata membeliak ke atas seperti orang sekarat. Kemudian pria bersuku Batak ini pun meminumnya dengan lahap. Aneh bin ajaib. Tak lama berselang Pak Hendrikus langsung sadar dan tak lagi merintih kesakitan. Ia langsung menghambur ke arah Jaro Nakiwin dan bermaksud mencium lengannya. Namun sang tetua adat ini menolaknya. Ia malah memerintahkan agar kami segera meninggalkan rumahnya. Begitulah sekilas pengalaman yang pernah saya alami bersama teman-teman semasa menjadi mahasiswa dulu. Dari pengalaman ini setidaknya dapat dipetik suatu hikmah bahwa kearifan lokal masyarakat Baduy Dalam memang sebuah kesakralan yang tidak boleh kita permainkan. Seperti ada hukum tidak tertulis yang berlaku di sana yang kurang lebih mengatakan bahwa jika ketentuan adat suku Baduy Dalam dilanggar, maka siapapun akan kena getahnya. Inilah yang disebut kualat ataupun pamali. Kepercayaan suku Baduy Dalam adalah suatu ajaran agama yang disebut sebagai Sunda Wiwitan. Mereka tidak mengenal sekolah dan huruf yang mereka kenal adalah aksara Hono Coroko dan bahasa Sunda. Mereka juga tidak boleh mempergunakan peralatan atau sarana dari luar. Jadi bisa dibayangkan mereka hidup tanpa menggunakan listrik, uang, dan mereka tidak mengenal sekolahan. Salah satu contoh sarana yang mereka buat tanpa bantuan dari peralatan luar adalah jembatan bambu. Jembatan ini dibuat tanpa menggunakan paku. Untuk mengikat batang bambu mereka menggunakan ijuk, dan untuk menopang pondasi jembatan digunakan pohon-pohon besar yang tumbuh di tepi sungai. Orang bijak mengatakan, di mana bumi dipijak, maka di situ langit dijunjung. Hendaknya kita tidak menyepelekan nasihat ini.